Sidana Sidana Bismillahirrahmanirrahim. Talim kaji baru terkait perkara sholat. Hikmatu abdi labi rakaatis salawatil kamsi watarekihiha. Hikmah perbedaan rokaat sholat wajib, khususnya yang 5 waktu dan sejarahnya. Kita bahas bab 1. Langsung saja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ajana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa as'adana bitabai afdali rasulih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk kepada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Kita bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang Nabi keturunan bangsawan Bani Hashim, yaitu Muhammad beserta keluarganya. Semoga tetap selamat dan sejahtera. Kita awali taklim kita dengan kita kuatkan kembali syahadat kita. Istighfar, selawat, talqin zikir tentunya yang ditujukan kepada Allah dengan niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta makrudi wariddoka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Saudara, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila dini asoli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah. Qadirullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina.
Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Nabi Yunaka wabil khusus sodiri alimatu Khalifatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin muminin wa muksinin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiyatan fi jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alina sakatil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung saja ke risalah. Terkait sholat ini penting ya, kaji baru. Amma ba'du. Ada hadis sahih 50 waktu, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu dirubah menjadi 5 waktu dalam sholat, itu wajib ya. Riwayat Anas bin Malik meriwayatkan 50 sholat diwajibkan atas Nabi, sholawat dan salam ketika beliau dibawa dalam perjalanan malam Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa yang paling krusial ya untuk kita, karena menyebut sholat itu spesial, mengambil. Kemudian salat tersebut dikurangi hingga menjadi 5 dan diumumkan. Riwayatnya ini Anas, hadisnya sahih, jarang diketahui oleh ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammadu, inna kalami layatak hayaru fatil kalkamsu salawatun kamsauma. Wahai Muhammad, firmanku tidak pernah berubah, maka 5 sholat ini dihitung menjadi 50 sholat, 50 waktu. Tetap 5, nilainya 50 waktu ya. Itu hadisnya sahih. Kita bahas ibadah sholat, kan tiang agama yang memiliki bilangan rakaat berbeda-beda Kak. Rakaatnya beda. Zuhur sampai asar sampai ya nah. Maghrib beda seorang 3 ganjil sampai balik kemudian 2. Setiap harinya umat muslim diwajibkan mengerjakan sholat fardu sebanyak jatuhnya berapa? 17 rakaat. Ya nak, ampe tambah 3 tambah ampe tambah 2. Betul? Ya nak. Muncul pertanyaan gini. Manusia kan acuk mengkritik nak. Pertanyaannya. Kira-kira apa? Kadang-kadang tidak perlu ditanyakan tuh. Ba aku jumlah rakaat salat fardu kok ndak sama? Ba kok ndak ampe sih? Ba kok ndak 3 sih? Ba kok ndak 2 sih? Supaya capek kan itu nak.
Ayo. Nah, kenapa jumlah sholat fardu tidak sama? Ada yang bisa jawab? Ustadz Fauji ada? Nggak ada ya. Ya. Kalau ada dong suruh tanya jawab tuh. Pak aku ndak samo, pak aku ndak disamuan. Nah, perlu diketahui sejak perintah sholat 5 waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bilangan rokaatnya sudah ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Khususnya perintah sholat yang diterima Nabi memang sudah begitu. Sebagian ulama menganggapnya adalah ta'abudi. Apa? Ta'abud. Tarimu sajolah. Itulah ketentuan Allah. Nah, atau sudah memiliki ketentuan nas menyari Quran dan sunnah. Dogmatisnya begitu, nggak bisa diungki-ungki walaupun tidak disebutkan secara detail di Quran. Namun ada ulama yang menjelaskan alasannya ya, namanya juga manusia kan. Nah, bilangan rakaat sholat itu berbeda-beda. Di antaranya ulama itu Syekh Sulaiman Al-Bujairimi membuat kitab, nama kitabnya silakan baca kalau ada kitabnya. Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Biasa disebut kitab ini populernya Hasisiyah Al-Bujairimi ala Khatib. Kalau ingin cepatnya di juz 1 halaman 381. Beliau menjelaskan begini hikmahnya. Kenapa berbeda-beda rakaat? Itu salah satu judul kaji kan. Seenggaknya kita tahu nih. Ya. Menurut beliau, Bujairimi ini seorang syekh, hikmatu kaunis subhi rak'ataini baqa'u kusalin naumi wal asra'aini ayyujuru wal asru arba'an tawafurun nasoti aindahuma bimu anatil asbabil wal maghribu salatan li annaha witrun nahari walam takun wahidatan li annaha butairau tasriru batra'a minal batri wa huwal katau wa ulhiqat al isa'u bil asraini liyan jabira naqsul laili anan nahari idifihi fardani wa fi an nahari talatahatun liqawwin nafsin ala harakati bihi aqwa. Nah, menurut beliau begitu, ya kan? Nah, artinya no. Nah, alasan mengapa sungguh berjumlah 2 rakaat. Nah, hikmatu kaunis subhi rakaat ini, alasannya kenapa sholat subuh berjumlah 2 rakaat adalah karena di waktu itu pada umumnya orang masih malas dan letih, bangun jago. Sebab baru bangun tidur. Adapun zuhur dan asar dilaksanakan dengan agak banyak 4 rakaat. Karena di waktu itu orang-orang sedang rajin, tenaganya pun masih bugar ke siang hari. Sehingga sampai rakaat. Sedangkan maghrib 3 rakaat. Karena ini adalah witirnya siang. Witirnya siang, witir kan ganjil. Menurut pendapat Bujairimi begitu. Sedangkan alasan Isya mendapat 4 rakaat sendiri adalah karena sholat Isya
berfungsi sebagai penambal kekurangan-kekurangan yang ada di sholat waktu malam. Karena di waktu itu terdapat 2 sholat yang diwajibkan. Ya. Sedangkan di waktu siang ada 3 sholat. Sebab pada waktu ini, di waktu ini terdapat 2 sholat yang diwajibkan untuk malam. Sedangkan di waktu siang ada 3 sholat. Sebab pada waktu ini anggota tubuh itu lebih energik untuk dipakai beribadah. Karenanya subuh itu, waktu itu jelasnya kita sholat subuh karena waktu itu umumnya orang sedang letih maka dikurangi. 4 zuhur bertenaga kasih 4. 3 witir siang. Isya melengkapi, paham ya? Nah, itu pendapat dari beliau. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Bujairimi juga menyampaikan hikmahnya. Nah, kalau ditanya hikmahnya apa ya? Jumlah rakaat sholat wajib 5 waktu itu 17 rakaat. Kalau ada yang nanya hikmahnya, menurut beliau menulisnya dengan kitabnya ini menjawab begini, hikmatu kauni ada di hasad asrata raka'atana saatin yagizati saba'a asrata min hanaru idnatan asrata saatan wan nahwu salatin sa'atin awalul laili wasata ata'aini akhirahu fakulu raka'atan tuqafir dunuba sa'atin. Ya. 5 rawa Ibnu Hibban fi sahihi min hadithi Abdillahi marfu'an annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza qama yusolli utiya biduhnu bihi fawudiat ala rasihi awala atikihi fakullama raqa'a aw sajada tasaqata anhu. Hikmah mengenai jumlah rakaat sholat wajib ada 17 ya, adalah karena waktu aktivitas manusia pada umumnya dalam sehari itu jumlahnya 17 jam. Di waktu pagi beraktivitas selama 12 jam. Dan di waktu malam beraktivitas sejumlah 5 jam. 3 jam di permulaan malam, 2 jam di waktu akhir malam sebelum pagi. Maka setiap rakaat yang ada di sholat itu melebur dosa yang dilakukan setiap jam waktu aktivitas sebanyak 17 jam. Itu hikmah sholat. Jadi supaya jangan berdosa karena ada ujian, dihapus dengan 17 jam kali disamakan dengan aktivitas kita. Itu hikmah sholat. Setidaknya kita tahu hikmah sholat. Pendapat ini ada sandaran dalilnya semuanya, bukan sembarang dari kepalanya ya. Sandaran dalilnya dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda begini, Ida sholal abduhu wadi'ata dunubahu ala rasihi au qafa'u fakullama raka'a au sajata hatatanahu dunubuhunu. Ketika seorang hamba melaksanakan sholat, niscaya dosanya diletakkan di kepala atau tengkuknya waktu sholat. Setiap kali dia ruku, sujud, gugurlah dosanya jatuh. Itu sebanyak 17 kali baru habis. Nah, jadi berdasarkan hadis tadi yang disampaikan oleh Bujairmi tadi. Jadi kalau ada yang bertanya hikmah jumlah bilangan rakaat sholat 5 waktu ini, jawabannya secara kesimpulan. Ini kalau ada yang ngetes,
Hikmah sholat 5 waktu ini kesimpulannya apa sih hikmahnya? Kenapa kita wajib sholat 5 waktu? Kun sakiranan lini amil hawasil kamsi waqtanim aqto al hawasil kamsi. Nah itu hikmahnya. Artinya mensyukuri atas nikmat panca indera. Kita kan dikasih panca indera nih. Dan menutupi kesalahan panca indera. Nah, itu hikmah sholat. Panca indera sering buat dosa kan? Mata, penciuman, mulut, telinga, peraba. Ya kan? Nah, itu hikmahnya. Jadi kalau ditanya, nah, takutnya nggak ada yang tahu. Ini kan baru nih, baru paham ya. Banyak yang nggak tahu nih, hikmah sholat fardu 5 waktu apa sih? Jawab, kun sakiranan lini amil hawasil kamsi waqtanim akto al hawasil kamsi. Ya, mensyukuri atas nikmat panca indera dan menutupi kesalahan panca indera. Jadi bersyukur kita dikasih panca indera, kemudian diampuni dosa panca indera. Itu hikmahnya. Uraiannya tadi di atas sebanyak 17 jam. Makanya sholatnya harus tepat. Jadi perintah sholat 5 waktu secara lengkap diwajibkan kepada seluruh umat, diberikan kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Khususnya di Mi'raj, pergi ke langit 7. Jadi hikmah sholat yang dikerjakan oleh Nabi terdahulu. Sebelum Nabi sudah ada sholat, Nabi sebelumnya. Tapi khusus untuk umat Islam ini dijemput melalui langsung berhadap ke hadrat Allah. Jadi nabi-nabi terdahulu melakukan bentuk syukur atas nikmat karunia Allah. Serta sebagai bentuk ibadah ketaatan kepadanya. Tapi beda sholatnya, nggak sama seperti kita. Dipenggal-penggal. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, Nabi Muhammad juga sudah melaksanakan sholat. Namun belum dalam bentuk 5 waktu yang kita kenal. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa sebelum Isra Mi'raj ya, sholat Rasulullah itu beliau mengerjakan sholat hanya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Yaitu subuh dan isya. Nah, itu Rasulullah. Jadi kalau ditanya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj sholatnya subuh dan isya. Rakaatnya sama. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj telah menjadi titik balik di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat menjadi 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ditetapkan menjadi kewajiban. Karenanya ada 3, hakikatnya ada 3 waktu pada sholat itu. Ada 3 waktu ya. Yang perlu antum perhatikan, ini yang paling penting. Jangan sampai nggak sholat nih ya. Gini. Pertama, as-sholatu fi awali wakti mamlu'atun rahmatan minallah wahiyya ahab salati ilaihi. Artinya, sholat di awal waktu. Pas sudah azan selesai, sudah ada di sajadah. Itu awal waktu. Itu penuh dengan rahmat Allah dan yang paling dicintai Allah. Waktu itu pas dipanggil sudah ada di sajadah, itu yang paling mulia dirahmati Allah sholatnya. Paling tinggi derajatnya. Yang kedua, waktu yang kedua ya. Inna sholata fi jawfil wakti jawfil la turatu illal mafirata minallah. Artinya sholat di pertengahan waktu, bukan di awal. Jadi digeser. Misalnya antara zuhur dan asar pertengahannya tuh. Tahu ke pertengahannya? Ala liwat sakete ala mendake ke asar, pertengahannya baru sholat, pertengahan waktu, ya, hanya mendapat ampunan Allah,
bukan rahmat. Hanya dapat Gufranullah. Gufranullah itu ampunan Allah. Jadi derajat pertama rahmat Allah kalau awal waktu. Pertengahan waktu Gufranullah, hanya diampuni dosa. Kalau pertama sudah diampuni dosa, diberi rezeki, dikontrol, rahmat Allah datang. Yang ketiga, ad-du'a'u fi akhrizi zamani la yuratu illal maghfirata. Salat di akhir waktu hanya mendapat maaf Allah. Afullah, dimaafin aja deh. Gugur kewajiban, ngerti nggak? Jadi lah mendaki ke asar baru sholat. Nah itu deh. Nah, jadi sholat yang paling mulia itu udah jelas. Di awal waktu, sering dengarkan sholatlah di awal waktu, banyak rahmat Allah, kan gitu ya. Nah, jadi sholat awal waktu penuh kasih sayang Allah ini, waktu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah waktu sholat yang sangat baik. Sedangkan sholat yang tidak tepat waktu ibarat sudah menepati janji Allah. Ini ditepati tapi janjinya lalai itu. Ngaji awal jam 10 ya. Lah guru menunggu sampai 1:30 balik. Nah gitu kira-kira. Iyalah. Nah. Jadi menepati janji Allah tetapi tidak di awal waktu, sama dengan melalaikan sholat. Hukumnya melalaikan sholat. Di antaranya turul qalbi, ya. Hati antum akan kotor kalau melalaikan sholat, ya. Paham ya? Nah, jangan sampai kita masuk ke pertengahan, apalagi terakhir. Ya, hanya penggugur. Maaf Allah aja deh. Nah, udah syukurlah ya. Kebanyakan orang kan gimana ya sholat kita ya. Makanya dipahami sholat itu karena pentingnya ya. Nah, kebayang ya nggak sholat? Kebayang ya? Fungsi lain sholat. Ada yang tahu fungsinya? Yang tadi kan syukur hidup ya, dengan diberikannya 5 indera. Ya kan? Sebanyak 17 kali digugurkan dosa indrawi kita. Ya kan? Fungsi lain kira-kira apa? Fungsi sholat. Turul qalbi, menyucikan hati. Hati bisa dicuci sama rinso, baju yang merinso. Hati disucikan dengan sholat. Makanya Nafi Isbat itu belajar sholat. Ya, tuh. Turul qalbi, mensucikan hati. Fatal baba amama huwa khariqun litabiati. Yang kedua tuh, fungsi kedua apa lagi? Membuka pintu gaib. Kita banyak yang tahu. Sholat yang bagus akan bisa membuka pintu gaib. Ini perkara spiritual. Dan yang ketiga fungsinya, di samping syukur dan pengampunan dosa, sholat itu fungsi lain, wasailud du'a illallah, sarana bermunajat kepada Allah, komunikasi meminta kepada Allah, namanya munajat. Ya, jadi kalau dirunut, sholat fungsinya untuk kita sebagai manusia karena diwajibkan sebagai syukur, penghapus indrawi kita, mensucikan hati, turul qalbi. Fatul baba amama huwa khariqun litabiati, membuka pintu gaib. Wasailud du'a illallah, sarana ngobrol munajat kepada Allah, meminta. Ya. Nah, itu dia. Udah paham sampai sini sholat? Pelan-pelan ya. Pemahamannya kan sholat bukan penggugur kewajiban aja, berarti ternyata sholat itu untuk kita semuanya kan? Iya kan? Itu sebabnya sholat bisa mensucikan kotoran-kotoran hati,
dari berbagai pengakuan-pengakuan atas diri. Pengakuan-pengakuan atas diri itu yang disebut fakuru. Aku. Istilah gampangnya ongeh, itu bahasa awak. Sombong. Ah, itu dia. Karena kita mengaku Allah itu yang boleh sombong, Allah itu yang gagah, Allah itu yang mulia, Allah itu yang agung. Jadi nggak boleh pakai selendang Allah. Sombong itu selendang Allah, bukan selendang manusia. Ya. Baru pandai hadis, jadi khotib, langsung pakai selendang sorban gede ya. Ada kesan, fakhru, ya, fakhru itu ongah ya, onge, ya. Sholat kan tadi dijelaskan juga, membuka pintu gaib. Juga babut taubati, tahu nggak? Sholat itu kalau ada pintunya, pintu taubat, babut taubati. Sudah itu babur rizki, pintu rizki. Sholat juga tempat berdialog, komunikasi, munajat dengan Allah. Jadi amatlah rugi bagi yang tidak mau mendirikan sholat. Lengkapnya mendirikan, ya, mendirikan sholat sangat rugi. Karena sholat mendudukkan, mendirikan, mempraktekkan kebaikan. Kan gampang kajinya tuh, ya. Ini Allah sudah sudi menurunkan perintah sholat ini untuk kita. Sangat agung kepada kita, maka jangan abaikan perintah itu. Andung ingatkan kembali di kondisi zaman sekarang, tolong andung ingatkan lagi perkara sholat. Kita urai satu-satu. Pertama start kita subuh, ya, kita urai. Lafaz Arabnya subuh, as-subhu, bahasa Arabnya. Jamaknya asbahu. Jadi sholat subuh dinamakan subuh karena kenapa namanya subuh? Nah nih kalau ditanya arti subuh, makna subuh, ada yang nggak tahu loh. Karena apa? Ini yang paling penting subuh dulu nih. Dinamakan subuh karena makna bahasa subuh adalah awalun nahari, awal siang. Jadi subuh itu artinya awal siang. Namanya awalun nahari. Jadi sholat subuh dinamakan subuh karena dilakukan di awal siang, betul kan? Mau datang siang. Yang ditandai dengan terbit fajar, sejatinya fajar sodik. Fajar tsani namanya. Pagi-pagi itu yang belum begitu keras namanya fajar tsani, fajar sodik. Fajarnya masih jujur, belum dilapisi oleh yang lain-lain, ya. Nama lain sholat subuh, ada yang tahu? Sholat fajar. Apa namanya? Kalau mendengar sholat wajib lah fajar, jangan bingung. Itu sholat subuh, artinya awalun nahari. Apa? Awal siang. Subuh itu artinya awal siang. Bahasa Arabnya awalun nahari. Kata lain dari subuh, fajar. Kata lainnya gadat. Tapi menamai subuh atau fajar lebih utama daripada gadat. Hanya saja menyebut sholat subuh dengan sholat gadat tidak makruh. Asru artinya. Jadi dalam hadis Nabi SAW
Sholat subuh disebut asru bersama dengan sholat asar. Kalau di subuh dan asar digabung namanya asru. Lalu keduanya disebut salatan asraini atau albardu yang artinya dingin. Subuh dingin kan? Asar dari panas menuju di dingin tuh. Oh, itu namanya sholat bardain. Makanya banyak yang malas, terutama subuh, karena dingin kan, disiram air lagi, apalagi kalau di pegunungan, ya kan? Sholat subuh, sholat asar kalau disebut bisa disamakan sholat apa? Bardain atau sholat waktu yang dalam keadaan dingin. Nah, Bardain ini salah satu ayat yang menunjukkan keistimewaan sholat subuh. Ini difirmankan Allah. Ada yang tahu firmannya? Al-Isra ayat 78. Praktekkan spiritual ini di subuh. 7 kan praktek, spiritual kan 8, ya kan? Iqra Iwan. Langsung saja kok agak rusak. Agak karet. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata linululis Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhud. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu kelebihan sholat subuh, keistimewaannya. Kenapa disaksikan malaikat? Karena ada shift ganti, ibarat satpam. Malaikat malam ditukar tuh, yung malaikat pagi maka bertemu itu di subuh. Wah, makanya kalau dilalaikan rugilah. Ya, ada banyak malaikat tuh. Iya kan? Paham tuh? Itu kelebihan subuh. Itu Quran yang menjelaskannya. Aqimi sholata lidguluki syamsi ila qasaqa'il laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhudan. Ya kan? Karenanya Iwan rahimakumullah, khususnya ini subuh nih. Banyak yang gagal di subuh, udah mau tanah masih sulit juga sholat subuh. Nah, aneh, apalagi siang aja malas, apalagi subuh kan? Ya. Kalau bujang-bujang terserah lah, merasa masih panjang kan umurnya kan gitu kan. Padahal nggak ada yang tahu nentuin waktu. Ya. Subuh pun sholatnya harus sempurna. Kapan? Awal waktu. Kalau pertengahan kurang, cuma dapat tobat. Atau penggugur terakhir. Alam hendak ke jam 7 baru sholat subuh. Wah, ini kacau. Jangan-jangan bisa batal. Jadi sekali lagi nih, subuh itu semua doa
cahaya dibuka, masalah ditunjukin, adanya di subuh tuh. Karena ada dibantu doa malaikat. Banyak malaikat karena ganti shift. Itulah ya. Jadi sumber dari segala sumber cahaya, khususnya nanti di hari kiamat, karena bagusnya sholat subuh di samping tepat waktu, khusyuk. Itu ada cahaya. Bercahaya mukanya. Jadi di hari itu semua sumber cahaya di dunia ya akan timbul terang kan, dari gelap kan, iya kan, matahari akan digulung, ya kan. Nah, jadi ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. Subuh itu kan 2 rakaat, menunjukkan apa? Bahwa yang ada pada Allah ada 2 hal. Itu secara lebih tasawuf. Apa yang menunjukkan pada Allah itu ada 2 hal. Pertama zat dan yang kedua sifat. Subuh. Ya. Zat dan sifat. Ya. Man yang taqoda anallah huwa nafsul makhlukina fahuwa kafirun. La ahada ya'lamun suratullah wa zismahu illallah. Wa nahnu mutala'abuna bidirasati tabi'atihi faqat la jauharhu. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah sama seperti makhluk adalah kafir. Tidak ada yang tahu bentuk sifat dan tubuh Allah melainkan Allah sendiri yang tahu ada sifat. Kita hanya diminta mengkaji sifatnya, bukan mengkaji zatnya. Maka 2 rakaat itu karena pada Allah terdapat zat dan sifat. Di subuh itu yang boleh dikaji sifatnya. Itu dia makna lebih dalam secara tasawuf. Paham? Kalau yang dari UIN datang, paham nggak nih makna yang terdalam dari ilmu tasawuf? Sholat subuh dulu ya, masing-masing kan ada pengertian. Kita bahas lebih dalam lagi perkara sholat dikit lagi. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا